A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Hari berganti sore. Sang surya mulai tergelincir ke ufuk barat, menyisakan warna kemerahan menghiasi langit. Senja itu begitu menawan, sedap dan indah tak bosan dipandang. Sungguh mempesona. Aku tengah berada di kamar Mbak Ning, sedang menyeka badan dan wajahnya, mengganti pakaian dan menyuapi minum. Assalamualaikum. Terdengar salam dari luar. Waalaikumsalam, jawabku dalam hati. Waalaikumsalam, jawab ibu dan bapak kompak. Sedangkan Bang Imron tidak ada di rumah. Ia tengah bekerja. Ada Pak Ustadz. Silakan masuk Pak, ajak Ibu Ramah. Bagaimana keadaan Ning? Apa ada kemajuan? Belum Pak Ustadz. Ning masih begitu. Semalam saya tidak mendengar rintihan dan lolongan Ning seperti yang dituduhkan warga. Apa ucapan warga mengada-ngada? Sejenak terhenti menyuapi Mbak Ning makan, mendengar pernyataan Ustadz. Jadi ingat semalam aku yang fokus menjaganya. Tentu saja warga tidak mendengar rintihan teriakan dan lolongan Mbak Ning karena mulutnya kusumpal agar suara itu terdengar kecil seperti permintaan bapak. Meskipun tak tega melakukannya, mau bagaimana lagi daripada warga semakin marah dan terganggu. Iya Pak Ustadz, saya meminta Laras menyumpal mulut Ning kalau dia mulai merintih dan berteriak. Astagfirullah. Tidak perlu seperti itu Pak Manto. Kasihan Ning, tidak bisa bernapas nanti. Bisa-bisa Ning berhenti bernapas. Warga sudah memberi waktu, jadi biarkan saja. Oh iya, ini saya bawakan sebotol air yang telah saya bacakan ayat suci Al-Quran. Tolong minum dan sapukan ke wajah Ning. Siapa tahu bisa mengurangi sakit. Syukur-syukur bisa sembuh. Minta ridho dan pengampunan Allah atas perbuatan Ning. Ustadz menyerahkan botol ke tangan bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Kami jadi merepotkan, ucap Bapak sungkan. Tidak apa Pak, tidak repot. Sesama saudara itu, ya saling membantu. Pungkas Ustadz Sanusi seraya tersenyum ramah. Ya sudah, saya sudah menyampaikan maksud kedatangan saya kemari. Sudah sore. Kalau begitu, saya mohon izin mengundurkan diri. Mohon maaf tidak bisa lama-lama. Baik Pak Ustadz. Bapak mengantar Ustadz Sanusi ke pintu. Tak lama ibu muncul di kamar Mbak Ning dengan botol di tangannya. Laras, minumkan air ini ke mbakmu, titah ibu padaku. Aku menerima botol yang ibu sodorkan. Kebetulan dari awal makan Mbak Ning belum minum apa-apa. Maafkan bapak dan ibu.
hanya bisa merepotkanmu, nak. Tak seharusnya ibu membebankan pengawasan ning padamu. Kamu punya keluarga yang harus kamu urus. Tidak apa-apa, Bu. Jangan terlalu dipikirkan. Lagian Bang Imron tidak mempermasalahkan. Yo wis, ibu masuk ke belakang dulu. Kubalas dengan anggukan. Mataku menatap punggung ibu yang mulai menjauh. Kasihan ibu dan bapak. Di usia senjanya, malah menghadapi masalah rumit dan ujian berat. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu, tapi kami belum mendapatkan rumah yang terpencil dari warga. Kami harus dapat rumah yang jauh dari penduduk, supaya tidak ada lagi warga yang terganggu. Kok melamun? Sapa Bang Imron seraya mengusap bahuku. Ia duduk tak jauh dariku. Ya, malam ini kami sedang menatap langit, berharap secercah cahaya menerangi hidup kami. Cobaan terberat adalah penyakit Mbak Ning. Sampai-sampai kami harus meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan. Bang, 4 hari lagi kita sudah harus meninggalkan rumah ini. Kata bapak rumah kontrakan itu belum ada. Bagaimana ya Bang? Tenang Ras, 4 hari itu masih lama. Siapa tahu besok kita dapat kontrakan. Jangan cepat menyerah dan putus asa. Siapa yang menyerah dan cepat putus asa? Wajar aku kepikiran. Ibu dan papa sudah tua. Masa mereka tinggal di jalanan? Iya, abang mengerti. Jangan cemberut begitu dong. Jelek, ucap Bang Imron berkelakar. Tapi bagiku rasa hinaan dan cacian. Entahlah, sepertinya aku sedang mengalami baper akut. Padahal Bang Imron bukan orang yang suka menghina. Bang Imron adalah lelaki terbaik yang Allah kirim. Emang aku jelek? Udah dari sananya. Mau bagaimana lagi? Sautku kembali memberengut kesal. Tak bisa apa dia bilang cantik, meskipun aku memang jelek. Menyenangkan hati istri kan berpahala. Hatiku bersungut-sungut karenanya. Rasanya menyesal telah menolongnya dulu. Tidak. Aku tidak menyesal, tapi bahagia bersamanya. Bahkan terlalu bahagia. Duh, mulut dan hati kenapa tidak seirama? Lah, marah. Maaf. Abang tidak bermaksud menghina. Spontan aja tadi. Abang hanya bercanda. Jangan marah ya. Abang tidak tenang jadinya. Meskipun kamu hitam, tapi kamu manis kok. Tak bosan dipandang. Gombal receh Bang Imron keluar. Aku balas mencibik. Tapi senang juga pada akhirnya. Kami tersenyum bahagia. Nah, gitu dong. Berikan senyum Pepsodent pada suamimu yang baik hati. Suka menabung ini. Canda Bang Imron merengkuhku dalam pelukan. Udah malam. Masuk yuk. Ayo. Sahutku renyah. Aku pikir akan sendiri sampai tua. Membayangkan tidak ada lelaki yang mau denganku karena rupaku yang jelek. Ternyata Allah bukan tidak menentukan jodohku. Akan tetapi Allah memberikan jodoh terbaik untukku. Mengirimkan seorang lelaki berhati malaikat. Meskipun datangnya terlambat, tidak mengapa. Daripada tidak sama sekali, tetap syukur apa yang Allah telah gariskan. Malam ini biar abang yang jagain Mbak Ning. Semalam kamu terjaga sepanjang malam. Nanti kamu ikutan sakit. Lalu siapa yang mengurus rumah? Ibu dan bapak. Terutama aku, ucapnya mengerlingkan mata. Abang udah gede, urus diri sendiri.
Balasku nyengir seraya melototkan mata. Enak saja minta diurus sama aku. Siapa dia? Ya, dia suamiku, tidak salahkan. Ya jangan gitu dong sayang. Abang sudah terbiasa diurus sama kamu. Semenjak kamu merawat dan menjaga abang sepanjang malam. Abang jadi ketagihan dan ingin tetap diperhatikan dan diurus sama kamu, Ras. Lebay, balasku sewot. Biarin, lebay sama istri tidak dilarang kan? Bagaimana? Kamu mau malam ini abang yang jagain Mbak Ning? Tuh kan, bagaimana tidak ku bilang suamiku ini berhati malaikat. Dia paling mengerti dengan kelemahanku, paling mengerti kesulitanku. Besok kan abang mesti kerja. Kalau malam ini tidak tidur, besok mengantuk. Imbuhku menyela keinginannya. Sudah, jangan banyak alasan. Tidur itu tidak perlu lama, tapi kualitasnya. Paham? Ucap Bang Imron mengusap pucuk kepalaku. Sana tidur. Abang akan berjaga di pintu kamar Mbak Ning. Kalau Mbak Ning menangis, merintih dan teriak, pasti abang cepat bangun. Ya udah, aku ambilkan bantal dan selimut dulu ya. Bang Imron mengangguk. Baru saja aku meletakkan bantal dan selimut dekat pintu kamar Mbak Ning, ibu datang bertanya, "Loh, Laras, untuk apa bantal dan selimut itu?" "Oh, ini Bu, Bang Imron akan tidur di pintu kamar Mbak Ning, menggantikan Laras menjaga Mbak Ning." Tidak sopan sama suami. Masa suami tidur di luar? Kan dingin. Terus jagain mbakmu lagi. Tidak boleh memperlakukan suami seperti itu. Tidak apa Bu, kasihan Lara sepanjang malam kemarin tidak tidur. Nanti bisa jatuh sakit. Jadi malam ini biar aku yang jagain Mbak Ning. Oh gitu. Ya sudah, kamu memang suami dan menantu terbaik. Ini kemauan kamu loh Imron. Jangan menyalahkan Laras kalau badanmu remuk redam tidur di lantai. Tidak akan Bu. Ibu tenang saja. Lagian ada Laras. Pasti dia akan mengurut badanku yang remuk. Ucapnya seraya menatapku manis sekali. Singkat cerita, hari pun berganti sore. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di rumah ini. Besok kami harus meninggalkan rumah kenangan. Rumah tempat kami berlindung dari terik cuaca dan dinginnya hujan. Setelah menyeka badan Mbak Ning, aku segera ke belakang. Saat melewati kamar bapak dan ibu, tak sengaja mendengar obrolan mereka. Bagaimana ini Pak? Besok kita harus pergi dari sini. Tapi kita pergi kemana? Kita belum dapat kontrakan. Kita mau tinggal di mana? Bapak juga ndak tahu Bu. Bingung. Susah cari kontrakan yang sepi dari rumah warga. Lalu bagaimana? Apa kita diam saja diserang seperti kemarin itu? Sudahlah, pasrah saja. Kita sudah tua ini. Tinggal di jalanan juga tidak mengapa. Bila warga memang ingin kita tetap meninggalkan rumah ini. Emang Bapak sudah cari kontrakan kemana saja? Tidak kemana-mana. Maksud Bapak? Iya, Bapak tidak pernah mencari. Karena Bapak tidak mau meninggalkan rumah ini.
Spontan kututup mulut dengan telapak tangan. Sepertinya bapak sudah menyerah dan ingin tetap bertahan di rumah ini. Membayangkan besok masih di sini saja aku takut. Apalagi tadi saat belanja dan bertemu Bu Asnah. Dia mengingatkanku sampai air liur muncrat kemana-mana. Ingatlah Ras, besok keluarga kalian harus hengkang dari kampung ini. Kami sudah tidak bisa memberi waktu dan kesempatan untuk kedua kali. Mohon pengertian dari keluargamu. Kamu bayangin saja, anakku belakangan ini kurang berselera makan. Karena bau itu seakan sengaja meledek kami. Iya Bu Asnah, tidak perlu mengingatkanku. Kami besok pasti akan pergi dari kampung ini. Bagus. Jangan asal bicara. Buktikan perkataanmu. Janji Bu, jangan khawatir. Setelah itu aku pergi dengan perasaan kecewa dan hampa. Teganya mereka pada kami. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang kami rasakan semenjak Mbak Ning jatuh sakit. Tak ada yang mau mengerti. Singkat cerita, malam baru saja menjelang. Langit gelap tanpa cahaya bulan dan bintang. Seakan mereka mengerti apa yang kami rasakan. Bang Imron belum juga pulang. Semoga saja dia mendapat kontrakan. Buktinya sudah larut begini. Bang Imron masih di luar. Aku bermonolog sendiri dalam hati. Tak lama terdengar langkah kaki mendekat. Pasti Bang Imron baru pulang. Oh, kamu di kamar. Sedang apa Ras? Sampai salam abang tidak kamu jawab. Dapat kontrakan baru bang, ucapku tanpa menjawab pertanyaannya. Pikiran dan hatiku hanya pada kontrakan. Ya Allah Ras, kamu masih memikirkan kontrakan. Sampai-sampai salam abang tidak kamu jawab. Maaf bang, tidak dengar. Gimana mau dengar? Hati dan pikiran kamu tidak di sini. Makanya jangan melamun. Gimana bang? Dapat kontrakannya? Selaku tak mau mendengar nasihatnya. Dapat dong. Suami siapa dulu? Ucap Bang Imron berkelakar. Tapi Bang Imron menjeda ucapannya. Tapi apa bang? Kontrakannya kecil. Tidak masalah. Yang penting kita tinggal bersama. Benar, tidak apa-apa. Kamarnya sempit. Kita seperti ikan sarden, berdesak-desakan. Kecuali kita hanya tinggal berdua. Berdua? Hanya berdua? Mataku mendelik tak percaya. Menurutmu bagaimana? Kalau kita saja yang pergi dari rumah, Papa dan Ibu tetap tinggal di sini. Mereka sudah tua. Kasihan bila harus meninggalkan kenangan mereka di rumah ini. Mbak Ning, ikut kita lah. Tak mungkin meninggalkan Mbak Ning di sini. Alasan warga mengusir kita karena Mbak Ning. Kenapa tidak Mbak Ning saja yang diungsikan? Papa dan Ibu tetap biar di sini. Lanjut Bang Imron. Kata-katanya seperti sebuah oase di padang pasir. Ya Allah, lelaki ini selalu mengerti keinginan Papa. Padahal aku tidak bercerita sedikit pun kalau Bapak memaksa akan tetap tinggal di sini. Lalu siapa yang menjaga Ibu dan Bapak? Nanti kita sering datang dan main ke sini.
Baiklah, aku ikut abang saja. Terus kontrakannya di mana, Bang? Bang Imron terdiam, lalu menarik napas perlahan-lahan. Sesaat Bang Imron tampak resah. Aku jadi curiga. Ada sesuatu yang ditutup-tutupinya. Kok diam, Bang? Tidak jawab pertanyaanku. Kontrakannya di mana? Maaf, Ras. Sebenarnya abang tidak dapat kontrakan, ucap Bang Imron menyesal. Apa? Abang ini gimana sih? Kenapa harus bohong? Seruku tanpa marah dan kecewa. Aku pikir masalah sudah selesai. Keinginan bapak tetap tinggal di sini akan terkabul. Tapi ternyata Bang Imron hanya main-main. Sekarang pikiranku kembali tidak tenang. Masa kami akan tinggal di jalanan? Kasihan ibu dan bapak kalau begitu. Aku bersungut dan berceracau tiada henti dalam hati. Maaf, Ras. Abang tidak tega melihatmu murung. Sudah ya, jangan pikirkan lagi. Abang janji besok pagi sekali, bila perlu saat subuh, kita bawa Mbak Ning meninggalkan rumah ini. Mau dibawa kemana, Bang? Kita tidak punya tempat tinggal selain di sini. Uang juga tidak ada untuk biaya kontrak. Barusan abang bilang tidak dapat kontrakan. Lalu kita akan tinggal di jalanan. Tidak mau, Bang. Balasku lagi dengan wajah resah dan gelisah. Kemana saja? Yang penting jauh dari sini. Kamu tidak lihat amarah warga. Tapi, Bang, kita akan tinggal di mana? Sudah, jangan pikirkan itu. Kamu ikuti kemana Bang pergi. Apa maksud ucapan kalian? Tanya ibu menyela ucapanku dan Bang Imron. Entah sejak kapan ibu berada di ambang pintu kamar. Besok subuh kami akan pergi dari sini, Bu. Ibu dan bapak tetap tinggal di sini. Biar kami saja yang merawat dan menjaga Mbak Ning. Jelas Bang Imron. Kalian pergi berdua meninggalkan ibu dan bapak. Lalu mbakmu gimana? Wah, sepertinya ibu salah paham. Bisikku dalam hati. Bukan berdua, Bu. Bertiga dengan Mbak Ning. Jelas Bang Imron mengerti kecemasanku. Emangnya kalian sudah dapat kontrakan? Belum, Bu. Sautku gamang. Loh, kalau belum dapat kontrakan, kok malah pergi meninggalkan rumah? Gimana sih kalian? Kalian mau mengajak Ning yang sakit parah itu untuk tinggal di jalanan? Tidak bisa. Kalian tidak bisa membawa Ning. Tiba-tiba bapak datang melarang. Tidak ada jalan lain, Pak. Bapak mau kita diusir dengan tidak hormat, lalu menjadi tontonan orang sekampung. Ya tidak maulah. Siapa yang mau menjadi tontonan gratis? Dengus bapak kesal. Nah, makanya Pak, biar kami yang pergi. Bapak dan ibu tetap di sini. Kamu jangan berlagak pintar. Mau bawa Ning dari sini? Mau kamu kasih makan apa? Untuk biaya kalian berdua saja sudah susah. Ditambah Ning. Lalu biaya kontrakan bagaimana? Emang kamu punya uang untuk itu? Miskin ya miskin aja. Jangan banyak kaya. Astagfirullah.
Jeritku dalam hati. Kita punya Allah, Pak. Biar Allah yang menentukan nasib kita di luar sana. Setelah Bang Imron berusaha membujuk Bapak untuk mengikuti rencananya. Tidak bisa. Tidak ada yang pergi meninggalkan rumah ini, kemudian tinggal di jalanan. Mending Bapak tetap tinggal di sini, meskipun kita dibakar sekalipun. Tapi Pak, Bang Imron menghentikan ucapannya saat aku memegang tangannya. Baiklah Pak, kami menurut. Tidak ada yang pergi dari rumah ini. Kita lihat saja besok apa yang akan dilakukan warga pada kita. Ucapku menenangkan Bapak yang tengah emosi dan marah. Sebaiknya Ibu dan Bapak tidur sekarang juga. Sudah malam. Pintaku pada Bapak dan Ibu. Semoga Bapak tidak marah lagi. Gumamku dalam hati. Terenyuh melihat mereka di usia senjanya. Setelah Bapak dan Ibu masuk kamar, aku segera meminta maaf pada Bang Imron karena aku tidak mendukung rencananya. Seharusnya seorang istri menuruti kata suaminya. Bang, maafkan sikapku tadi. Abang harusnya ingat, kalau Bapak bilang tidak ada yang bisa membantahnya. Jadi percuma Abang terus berdebat dengan Bapak. Iya Abang mengerti. Lalu bagaimana besok? Apa kita akan tetap tinggal di sini? Iya, mau bagaimana lagi Bang? Kita tidak punya jalan lain. Baiklah, sekarang kamu tidur sana. Sudah malam. Singkat cerita, Ras bangun. Ikut aku. Kita harus pergi sekarang. Samar-samar suara Bang Imron menyusup ke gendang telinga. Aku menggeliat sekaligus mengucek mata. Netra mengarah pada jam dinding. Pukul 3 dini hari. Aku dibangunkan Bang Imron dan diminta untuk ikut dengannya. Masih pagi Bang. Mau pergi kemana? Tanyaku seraya menarik selimut dan melanjutkan tidur. Padahal lagi pulas-pulasnya. Beberapa hari ini tidurku memang sedikit terganggu karena menjaga Mbak Ning. Bawa Mbak Ning pergi dari sini. Tersentak dan segera bangun. Mataku membelalak sempurna. Apa katanya? Membawa Mbak Ning pergi dari sini. Bukannya semalam sudah sepakat. Tidak ada yang pergi meninggalkan rumah ini. Bawa Mbak Ning pergi. Bukannya kita semalam sudah menyetujui keinginan Bapak. Kenapa pagi ini Abang melanggar kesepakatan? Tidak ada jalan lain, Ras. Kita harus pergi sekarang juga. Sebelum Ibu dan Bapak menyadari kepergian kita. Sambung Bang Imron lugas. Tapi Bang, aku tidak tega meninggalkan Ibu dan Bapak tanpa pamit. Tega tidak tega, harus tetap dijalani. Abang yakin Ibu dan Bapak pasti berterima kasih pada kita. Ayo Ras, jangan membuang waktu. Tidak Bang, aku tidak mau meninggalkan Ibu dan Bapak. Setelahnya, aku langsung menyusup dalam selimut. Tidak ada waktu lagi Ras. Buruan, jangan tidur lagi. Setelah Bang Imron memaksa. Maaf Bang, aku tidak mau menjadi anak durhaka.
tidak menuruti nasihat papa dan ibu sama saja aku telah melukai hati mereka. Maaf sekali bang, bukan aku tidak mau patuh pada suami, tapi aku tidak bisa melanggar kesepakatan kita. Baiklah, abang tidak memaksa. Kita hadapi saja apa yang akan terjadi besok pagi. Sekarang sebaiknya kamu tidur lagi saja. Iya, abang juga tidur. Semalam Mbak Neng merintih dan teriak enggak? Alhamdulillah, semalam tidurnya nyenyak. Ya sudah, abang juga mau tidur. Tapi tetap di depan pintu kamar Mbak Ning untuk jaga-jaga. Kita tidak tahu, mungkin sekarang Mbak Ning sudah bangun. Karena sakit bisa saja teriakan. Ya udah bang, ngantuk banget ini. Tidur lagi 1 jam. Balasku kemudian segera tidur kembali. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.